Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Pada awal Mei 2024, Vivo resmi meluncurkan Vivo V30e ke pasar Indonesia, menambah varian Vivo V30 series ya, yang sebelumnya sudah diisi dengan V30 dan juga V30 Pro yang sudah ada sejak Februari 2024. Menariknya, walaupun ini masih dalam series yang sama, tapi Vivo V30e ini sangat berbeda loh dari model lainnya. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita review, let's go! Buat kalian penggemar handphone Vivo, pasti kalian tahu ya kalau series V ini hadir juga dalam varian E yang harganya lebih terjangkau. Kali ini Vivo V30e hadir dalam dua varian. Untuk varian 8/128 dijual dengan harga Rp4.699.000. Sedangkan yang varian 8/256GB dijual dengan harga Rp4.999.000. Dan untuk paket penjualannya ada handphone V30e, kemudian sudah dapat soft case juga, ada buku garansi dan juga ada buku panduan, kemudian sudah ada kepala adaptor yang sudah 44 watt, kabel USB Type-C dan juga SIM injektor. Vivo V30e ini hadir dengan desain belakang berbahan polikarbonat yang juga sudah dikombinasikan dengan kaca, sehingga tidak mudah meninggalkan sidik jari. Meskipun terasa sedikit licin ketika dipegang, bodinya ini tipis ya dan juga ringan, sehingga menambah kenyamanan untuk penggunaan. Desain kameranya ini berbentuk bulat dengan pinggirannya ini berwarna emas, menghadirkan tampilan yang elegan tentunya. Dilengkapi dengan dua lensa kamera utamanya 50 megapiksel dan juga kamera wide angle 8 megapiksel, serta flash atau juga aura light untuk pencahayaan yang optimal. Dengan dimensi panjang 164,36 mm, lebarnya 74,75 mm, tebalnya 7,75 mm, dan beratnya di 188 gram. Vivo V30e ini terasa pas untuk digenggam. Pada sisi kanannya terdapat tombol volume dan juga tombol power, sedangkan sisi atasnya ini memiliki lubang mic. Untuk sisi kirinya dibiarkan kosong. Sementara itu di sisi bawah dilengkapi dengan lubang speaker, lubang charger, lubang mic, dan juga SIM tray hybrid yang dapat menampung satu SIM card dan juga satu kartu memori atau dua SIM card tanpa kartu memori. Kita beralih ke depan, Vivo V30e ini sudah dibekali layar AMOLED 3D curved screen yang berukuran 6,78 inch dengan resolusi 2400x1080 pixel. Refresh rate-nya ini di 120 Hz dan untuk kerapatan pixelnya 388 ppi. Hal ini tentunya menawarkan tampilan yang sangat tajam dan juga halus ya, dengan tingkat kecerahan hingga 1300 nits. Layar ini tetap terlihat jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Selain itu, Vivo V30e ini memiliki sertifikasi IP64 untuk ketahanan terhadap debu dan juga percikan air, serta juga fitur water wet display yang memungkinkan layarnya ini tetap responsif meskipun dalam kondisi yang basah. Vivo V30e ini hadir dengan chipset Snapdragon 6 Gen 1 berfabrikasi 4 nanometer dengan skor Antutu mencapai 541.083. Hal ini tentunya memastikan performanya yang tangguh dan juga sudah dilengkapi dengan RAM 8GB yang juga bisa ditambah hingga 8GB lagi loh. Serta penyimpanan internalnya ini 256GB dengan RAM tipe LPDDR4X dan juga penyimpanannya ini UFS 2.2. Perangkat ini sangat responsif dan juga cepat ya tentunya. Dalam pengaturan Mobile Legends, Vivo V30e ini mendukung frame rate super dan juga grafis ultra, sehingga gameplaynya ini berjalan tanpa lag dan juga kualitas grafisnya tetap memukau. Ketika settingan frame rate-nya dan grafis yang diturunkan ke tinggi, permainan tetap lancar dengan grafis yang tidak kalah bagus, serta suhu perangkat ini tetap terkendali meskipun digunakan selama 1 jam. Untuk PUBG Mobile, pengaturan tertinggi adalah HD High dengan opsi balance hingga ultra dan juga smoothnya hingga ultra. Giroskopnya ini yang responsif memastikan tidak ada frame drop, memberikan pengalaman bermain yang mulus dan juga grafiknya ini halus ya, serta nyaman di mata. Vivo V30e ini menjalankan Vantage OS 14 yang berbasis Android 14. Dan juga sudah dilengkapi dengan berbagai fitur khusus yang meningkatkan kenyamanan dan juga fungsionalitas sehari-hari ya tentunya. Layar perangkat ini mendukung multi sentuh hingga 10 jari.
Hal ini tentunya memungkinkan interaksi yang lebih presisi dan juga lebih responsif ketika bermain game atau menggunakan aplikasi. Ada juga mode fokus yang merupakan fitur canggih yang memungkinkan pengguna menjeda notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang mengganggu, sehingga dapat memilih nih aplikasi mana saja yang ingin diatur ke mode fokus untuk mengurangi gangguan. Selain itu, Vivo V30e ini memiliki fitur layar berbagi yang memungkinkan pengguna menjalankan dua aplikasi secara bersamaan dengan cara menggesek ke atas dengan 3 jari. Ini sangat berguna ya untuk multitasking. Dan ada juga mode layar mini yang memudahkan penggunaan dengan satu tangan dengan menampilkan tampilan layar yang lebih kecil sehingga lebih nyaman untuk dioperasikan dalam berbagai situasi. Lalu fitur bilah pintar juga memberikan akses cepat ke aplikasi terbaru dengan cara menggesek ke arah dalam dari indikator layar, menampilkan aplikasi dalam jendela kecil melayang yang mempermudah navigasi tanpa harus meninggalkan aplikasi yang sedang digunakan. Tak lupa Vivo V30e ini juga sudah bisa fingerprint ya, yang berada di dalam layar. Untuk responnya juga cepet banget. Tak hanya itu, ada juga fitur NFC yang responnya juga cepat tentunya. Meskipun jenis speaker handphone ini masih mono, tetapi volumenya ini bisa sampai ke 200% loh. Nih langsung aja kita coba dengerin ya. Menurut aku ini suaranya kenceng, bassnya juga dapat ya, tapi ketika di volume maksimum, kualitas bassnya ini sedikit mengurang. Tapi meskipun begitu, perangkat ini tetap memberikan pengalaman audio yang mengesankan, jadi cocok ya untuk mendukung kebutuhan hiburan sehari-hari. Ditenagai oleh baterai besar 5500 mAh dan juga teknologi pengecasan cepat 44 Watt. Vivo V30e ini menawarkan daya tahan yang mengesankan ya. Dalam 1 jam pengisian, baterainya ini mampu bertambah sebesar 79%. Dalam penggunaan sehari-hari untuk 1 jam menonton YouTube, hanya mengurangi 4% daya. Sementara itu, 1 jam digunakan untuk TikTok hanya menguras 6% saja. Ketika terjun ke dalam pertempuran Mobile Legends, selama 1 jam baterainya ini turun 12%. Sedangkan untuk PUBG Mobile hanya mengurangi 10% dalam waktu yang sama. Next, kamera belakangnya ini menghadirkan kualitas yang memukau dengan kamera utama 50 megapiksel yang dilengkapi dengan sensor Sony IMX882, serta dilengkapi dengan aura light belakang untuk pencahayaan tambahan yang lebih optimal tentunya. Tak hanya itu, terdapat juga kamera wide angle 8 megapiksel yang memperluas perspektif pengguna dalam mengambil gambar ya. Berbagai fitur menarik seperti malam, kemudian potret, foto, video. Kemudian ada film mikro dan juga di fitur lainnya ini ada 50 megapiksel. Kemudian ada panorama, dokumen Ultra HD, gerak lambat, ada selang waktu, ada bulan super, pro, tampilan ganda atau dual view video dan juga ada foto live. Untuk resolusi video kamera belakang ini yaitu 4K 30 fps, 1080p dan juga 720p pada 30 dan 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel yang juga dilengkapi dengan cahaya layar aura yang dapat disesuaikan. Ada juga fiturnya yaitu malam, kemudian potret, foto, video, ada juga film mikro dan juga untuk fitur lainnya ini yang dapat digunakan di kamera depan hanya video ganda dan juga foto live ya. Untuk resolusi video depannya yaitu 4K, 1080p, 720p pada 30 fps. Vivo V30e ini menawarkan beragam opsi fotografi yang memukau dengan kamera belakangnya yang mengesankan. Kamera utama 50 megapiksel ini memberikan hasil foto yang jernih tanpa noise, dengan detail yang tajam bahkan ketika diperbesar. Namun beberapa pengguna mungkin merasa bahwa warna yang dihasilkan ini sedikit kurang pekat ya. Meskipun begitu, kamera belakang biasa masih mampu memberikan foto yang berkualitas dengan detail yang lumayan dan warnanya juga lebih kaya jika dibandingkan dengan yang kamera 50 megapikselnya. Untuk efek bokeh pada mode potret belakang memberikan fokus yang tajam dengan warna yang nyaris identik dengan aslinya. Sedangkan pada mode potret depan, meskipun efek bokehnya tidak begitu tajam, hasil fotonya tetap terang dan juga berwarna. Pengguna juga puas dengan hasil selfie depan yang memiliki kontras warna yang tajam tanpa kebisingan yang mengganggu. Kemampuan zoom hingga 10 kali juga memberikan hasil yang cukup baik tanpa blur yang berlebihan dan juga noise yang minimal.
Pada kondisi minim cahaya, baik dengan atau tanpa penggunaan aura light, kamera malam belakangnya ini mampu menghasilkan foto yang terang dan juga jernih. Namun, beberapa pengguna menemukan bahwa penggunaan aura light ini memberikan hasil yang sedikit lebih realistis ya dan juga lebih detail. Dengan berbagai fitur dan juga kualitas yang ditawarkan, Vivo V30e ini menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mengutamakan kualitas foto dalam setiap momen. Oke guys, ini pertama aku mau pakai dulu resolusi yang paling tinggi ya. Di sini bisa sampai 4K 30 fps. Wah, ini bagus banget sih menurut aku. Kualitasnya dia untuk warnanya juga terang ya. Kalau untuk zoomnya ini juga smooth banget. Di sini bisa kita zoom sampai 10 kali zoom. Nah, kualitasnya seperti ini. Masih tetap kebaca, padahal ini aku jaraknya jauh loh. Nggak terlalu banyak juga sih noise-nya. Terus kita balikin lagi ke 1 kali. Agak lama sih dia tapi untuk zoomnya. Nah, seperti ini. Di sini juga stabil ya, nggak patah. Sekarang aku pakai resolusi 1080p pada 60 fps. Kalau untuk kualitasnya di sini detailnya sedikit berkurang ya dari yang 4K tadi. Cuma kalau untuk stabilannya masih sama aja. Di sini aku mau tes untuk kualitas zoomnya nih. Di sini juga sama, bisa sampai 10 kali zoom. Seperti ini. Ini tulisan agak ngeblur banget ya guys ya. Bahkan nggak kebaca, beda banget sama yang 4K tadi. Terus lagi ini untuk zoomnya menurut aku terlalu lama sih. Untuk warnanya juga cukup bagus, nggak terlalu gelap atau nggak terlalu berkurang ya dari yang 4K tadi kualitasnya. Cuman untuk detailnya ini agak berkurang karena di sini kurang jernih dibandingkan dengan yang 4K tadi. Sekarang aku pakai resolusi yang paling rendah yaitu 720p pada 60 fps. Di sini bisa sampai 30 fps juga, tapi ini aku pakai yang 60 fps-nya aja ya. Untuk kualitasnya ini menurut aku kurang detail karena agak ada noise-nya sih sedikit guys. Kalau kita perhatikan ya dibandingkan dengan yang 1080p. Untuk kualitas zoomnya nih kita tes juga. Dia sampai 10 kali zoom. Kualitasnya seperti ini. Ada noise-nya juga dan dia kadang susah fokus ya guys. Kadang ngeblur, kadang agak jelas seperti itu. Terlalu lama juga ini untuk zoomnya menurut aku. Untuk stabilannya sih ini agak sedikit patah juga kalau dibandingkan yang 1080p tadi. Video depannya juga sama, di sini bisa sampai 4K pada 30 fps, resolusi yang paling tinggi ya. Nah, ini untuk kualitasnya menurut aku bagus. Kalau untuk stabilannya ini agak patah ya kalau dibandingkan dengan yang kamera belakangnya. Padahal ini aku jalannya pelan banget kalau dari bawah seperti ini. Untuk detail objeknya sih cukup bagus, warnanya juga lumayan pekat ya besti. Tapi ini sedikit ada efek filternya menurut aku, walaupun nggak berlebihan ya filternya. Untuk resolusi selanjutnya di sini aku pakai 1080p pada 30 fps. Jadi untuk kamera depan ini hanya di 30 fps saja. Beda dengan kamera belakang yang bisa sampai 60 fps ya besti. Ini untuk kualitasnya juga cukup bagus menurut aku, nggak terlalu beda jauh dengan yang 4K kamera depannya. Karena untuk detail objeknya juga ini masih stabil. Cuma kalau untuk kestabilannya emang agak patah ya kalau dibandingkan dengan yang 4K tadi. Kalau dari bawah seperti ini. Lanjut kita ke resolusi yang paling rendah. Di kamera depan ini 720p nya juga sama, hanya di 30 fps saja. Belum bisa sampai ke 60 fps. Di resolusi ini untuk objek bagian belakangnya agak backlight ya menurut aku. Tapi nggak terlalu berlebihan sih. Dan ini makin patah juga kalau kita pakai buat jalan pelan. Untuk detailnya sih juga agak berkurang. Cuma kalau untuk warnanya ya masih oke aja sih menurut aku guys, masih pekat aja ya.
dari bawah seperti ini. Di sini juga ada fitur dual view video atau video ganda, dan ini aku pakai resolusi 1080p pada 27 fps. Untuk kontras warnanya ini sama ya kayak video biasa, sama-sama terang. Kalau untuk stabilannya ini lebih patah daripada video biasa. Kalau dari bawah seperti ini, warnanya seperti ini. Oke guys, menurut aku dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, Vivo V30e ini menjadi pilihan yang menarik bagi penggemar handphone Vivo di Indonesia. Dengan desainnya yang elegan, kemudian performanya yang tangguh, dan juga kemampuan fotografi yang memukau. Perangkat ini memenuhi berbagai kebutuhan pengguna modern dengan sangat baik ya. Layarnya yang sudah AMOLED 3D curved screen yang tajam dan juga cerah tentunya. Kemudian chipsetnya sudah Snapdragon 6 Gen 1 yang canggih. Ditambah lagi kapasitas baterai yang besar dan juga daya tahannya yang cukup baik. Handphone ini tentunya memberikan pengalaman yang sangat memuaskan. Ditambah lagi ada fitur-fitur khusus seperti contohnya multi sentuh hingga 10 jari dan juga mode fokus yang untuk mengelola notifikasi. Jadi perangkat ini memberikan keseimbangan yang sempurna ya antara gaya hidup dan juga produktivitas. Dengan harganya yang terjangkau, Vivo V30e ini tidak hanya menghadirkan nilai yang baik, tetapi juga menghadirkan kualitas yang dapat diandalkan. Jadi buat kalian yang mencari smartphone yang memadukan desain, kinerja, dan juga kemampuan kamera yang unggul, Vivo V30e ini layak untuk dipertimbangkan. Oke deh, buat teman-teman yang minat dengan handphonenya bisa cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!